padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Doa Kekuatanku Channel Minggu 25 Februari 2024. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 10. Renungan kita hari ini akan bersama dengan Frater Albert. Doa kita akan bersama dengan Suster Maria Gordiana PRE. Mari kita siapkan diri, membuka hati untuk memulai doa dan permenungan kita hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada masa Prapaskah ini kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan penuh kerendahan hati. Kami bersyukur atas rahmat dan kasih-Mu yang tak pernah habis bagi kami. Engkau mengizinkan kami untuk masuk kembali ke dalam masa pertobatan dan pemurnian ini. Dalam masa ini kami mohon Engkau membuka mata hati kami untuk melihat kesalahan dan kekurangan kami.
Bantulah kami menyadari dosa-dosa yang telah kami lakukan, baik yang disengajakan maupun yang tidak kami sengajakan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 10. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat berhari Minggu bagi kita semua. Hari ini kita telah memasuki pekan atau Minggu Prapaskah yang kedua, masa di mana kita diajak Allah untuk mempersiapkan diri, mengingat akan peristiwa kematian dan kebangkitan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Persiapan diri yang wajib kita terapkan adalah doa, berpuasa atau menahan diri, dan bersedekah semampu kita kepada orang-orang yang memerlukan uluran tangan dari kita. Untuk merenungkan kematian dan kebangkitan Yesus, bacaan-bacaan kita hari ini memberikan sebuah gambaran tentang Allah melalui putranya Yesus Kristus yang taat dan siap dalam menyerahkan dirinya, merelakan kehidupannya demi menyelamatkan dunia melalui peristiwa kebangkitannya. Di sini Yesus mengajarkan kita untuk bisa berkorban sebanyak mungkin lewat doa, puasa, dan sedekah, teristimewa kepada mereka yang membutuhkan. Seperti halnya yang dilakukan Yesus sebelum kematiannya. Ia berpuasa di padang gurun, berdoa di Gunung Tabor seperti yang terdapat dalam Injil hari ini, dan bersedekah melalui setiap misi yang diperankan, menyembuhkan, mengajarkan, menghibur yang hina dan tertindas, dan mengusir roh jahat. Bagi kita mungkin ada rasa cemas, bimbang, dan takut untuk berkorban kepada sesama dalam masa Prapaskah ini. Mungkin kita belum siap untuk berkorban seperti yang diinginkan Allah, atau seperti Yesus yang berkorban demi umat. Namun ada satu hal yang menarik yang perlu kita refleksikan melalui pesan Injil hari ini,
yang mengisahkan tentang Yesus yang dimuliakan di gunung dan bertemu Musa dan Elia, atau yang kita kenal sebagai peristiwa transfigurasi. Peristiwa kemuliaan Yesus ini menjadi tanda untuk menyadari kehadiran Allah di tengah kita, bahwa di balik peristiwa yang menyedihkan yang akan dialami Yesus, ada kemenangan dan kemuliaan yang menguatkan kita dalam mengikuti ajarannya. Kita pun seperti itu. Di balik ketakutan, kecemasan dan kebimbangan dalam berkorban kepada sesama di masa puasa ini, ada kekuatan ilahi dari Tuhan yang mungkin saja belum kita sadari telah memancar ke atas diri dan kehidupan kita. Pengorbanan ini tentunya bukanlah hal sepele. Ini membutuhkan motivasi dan niat baik dan mulia. Motivasi dan niat baik ini dapat diwujud nyatakan melalui 3 hal, yaitu doa, puasa, dan sedekah. Ketiga hal dasar ini kemudian mendorong kita untuk dapat mengosongkan diri dan melepaskan diri dari hal-hal duniawi. Kekosongan diri ini sebagai bentuk kesetiaan kita akan Allah dengan cara meluangkan waktu bersama Dia. Ini juga yang dilakukan Yesus. Ia mempersiapkan dirinya dengan cara pergi ke Gunung Tabor dan menyendiri di sana bersama ketiga murid demi mewujudkan janji Tuhan. Ia berdoa kepada Bapanya, membangun dialog yang sangat intim dengan Allah demi penebusan yang akan Ia penuhi. Ibu, bapa, saudari-saudaraku yang terkasih, belajar dari pengalaman Yesus, kita juga memerlukan waktu atau saat-saat untuk menyendiri. Kesendirian itu menghantar kita untuk mampu berkomunikasi dengan Allah. Di tengah kebisingan dunia ini, kita perlu mencari Allah untuk mendengarkan setiap bisikannya dan menjawab semua perintahnya melalui doa, puasa, dan amal baik. Itulah yang disebut kesetiaan dan pengorbanan yang kita wujud nyatakan demi kemuliaan surgawi. Kesendirian dalam kehidupan kita tidak harus dilakukan dengan cara pergi ke gunung. Kita bisa menyendiri di mana saja tergantung kenyamanan kita. Karena dengan begitu, kita sudah memberikan waktu sepenuhnya bagi Tuhan, menyerahkan diri kita secara total ke dalam penyelenggaraan ilahinya, menceritakan setiap persoalan hidup kita kepadanya, dan kita percayai bahwa Tuhan akan mendengarkan setiap keluhan itu dan menjawabnya pada waktu yang tepat. Karena kesendirian bersama Allah adalah sebuah tanda kesetiaan dan pengorbanan kita kepada Dia. Ibu, bapa, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mampu merealisasikan kesetiaan dan pengorbanan ini, kita telah melibatkan diri bersama Yesus dalam peristiwa keselamatan melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Ini berarti Yesus sedang mengajari kita untuk bisa berkorban dengan penuh kesetiaan. Pengorbanan melalui kesetiaan bisa kita lestarikan ke dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Misalnya seorang suami berkorban untuk tetap setia kepada istri dan anak-anaknya. Begitupun sebaliknya, seorang istri harus bisa berkorban untuk tetap setia kepada suami dan anak-anaknya demi keharmonisan rumah tangga yang sudah dibangun atas dasar cinta dan harapan. Berkorban demi kebaikan bersama, demi keluarga, demi istri, suami, anak, dan sahabat, atau siapapun dia, adalah wujud nyata Yesus yang hidup dalam diri kita. Pengorbanan akan Allah ini juga dilakukan oleh Abraham dalam bacaan pertama di hari ini. Ketika Tuhan berfirman, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu."
Ia menuruti setiap perintah Allah dengan kesetiaan yang luar biasa. Ia bahkan siap menyembelih anaknya. Namun kemudian Allah menahan keinginan itu, sebab ia tahu bahwa Abraham benar-benar setia kepadanya. Kesetiaan yang ditunjukkan Abraham menjadi permenungan yang wajib kita terapkan dalam keseharian kita. Kesetiaan akan Allah menjauhkan kita dari rasa cemas dan takut. Takut akan kejahatan, takut akan salah, dan takut akan dosa. Dengan kata lain, kesetiaan akan Allah melalui peristiwa pengorbanan kepada sesama telah membawa kita kepada suatu pengorbanan yang utuh bersama Yesus. Oleh karena itu, marilah mengosongkan diri kita, bawa diri kita kepada suatu kesendirian, kesunyian atau ketenangan, agar supaya kita mampu merenungkan pengorbanan Yesus melalui dialog bersama Allah dalam doa, puasa, dan sedekah. Amin. Tuhan memberkati. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang miskin dan papa, ya Allah, sadarkanlah kami untuk selalu menaruh rasa peduli berupa simpati, empati, berbela rasa, dan rela berkorban kepada sesama kami yang miskin dan papa, dengan cara berbagi dan dari kelebihan yang kami miliki, agar mereka juga turut merasakan kebahagiaan bahwa mereka pun diperhatikan orang lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para yatim piatu, ya Allah, semoga di masa tobat ini kami tergugah hati untuk dengan sukarela memperhatikan para sesama saudara kami, khususnya para yatim piatu yang hidup sebatang kara sebagai bagian dari mati raga kami, agar mereka juga memperoleh penghidupan yang layak dalam kehidupan mereka sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para aktivis sosial kemasyarakatan, ya Allah, berilah rahmat kesetiaan kepada mereka yang kini berjuang dengan sukarela untuk kemanusiaan. Berilah mereka kesehatan jiwa dan raga, sehingga dalam melaksanakan amal kasih mereka dapat melaksanakannya dengan semangat cinta kasih kepada sesama yang membutuhkan sebagai tanda kehadiran-Mu bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi persatuan dan kesatuan negara kami, ya Allah, Engkau telah menghimpun kami dari berbagai suku, bangsa, bahasa, dan budaya yang berbeda untuk hidup sebagai satu kesatuan. Semoga kami membina kerukunan di antara kami tanpa saling membeda-bedakan satu sama lain, agar terciptalah kehidupan yang bersatu, adil, dan makmur di tanah air kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia,
Aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, aktivitas kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang kasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud